PPL Mania, Gaskoy! siap. Selamat dengerin podcast pemuda lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami, podcast pemuda lajang. Asik. XT7.7 RB Radio, The Rhythm of Inspiration. Halo, Ketemu lagi kali ini bersama Naldi Arvanda. Ivan Desaro dan juga ada dua bintang tamu yang akan Betul. nemenin kita bincang-bincang di hari ini ya. Betul, dan masih juga sama-sama di RB FM X Podcast Pemuda Lajang ya. Betul sekali. Ini ada Cece kita, Ce Ferry. Halo Ce. Hai semua. Hai. Oke. Abi. Halo. Ya, Oke. Sehat ya Ce? Sehat. Ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Ibu. Ya, selamat sore. Sore. Ya, Ya. santai saja kali ya. Iya, santai aja Bu. iya. Hari ini kita bawa Hari ini tamu kita spesial. santai. Ya. Betul. Kita berdua kaget nih Bu. Ya Iya. kan? Podcast ini kedatangan salah satu tokoh Samarinda, Kalimantan Timur juga bisa dibilang yang Iya. sangat-sangat luar biasa, menginspirasi ya. Heeh. Sudah punya buku juga Bu ya? Ya. Ada buku biografi juga kan? Ada. Itu ada buku. Iya. Ada saya bawa. Nah, ada itu dia. Ada. Ini dia Oke. punya nama lengkap Dr. Hajah Meliana SEMM. Iya. Betul. Betul. Kakak tingkat saya nih di Iya, Pekon. saya ketua IKA Pekon juga. Oke. Oke. Tapi di IKA Unmul ketua harian. Ya, oke. Ketua harian. Pak Siap. Isran ketua umum. Siap. Kemarin habis gebrak masker. Oke. 2000 di posko. Siap. Oke, bagi-bagi masker gitu Bu ya. Bagi masker. Ya. Oke, kepada para pengguna jalan atau sama masyarakat umum gitu Bu? Kepada masyarakat. Oke. Dan yang mengedarkan kemarin mahasiswa BEM, Oh, BEM. Badan Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, kita Baiklah. memang kolaborasi dengan anak-anak milenial. Oke. Kan kemarin sudah sama-sama nyebar masker juga sama Cece juga ya. Benar. Cece Oke, ini oke. termasuk ini donatur. Oke. Oke. Kemarin itu waktu kami membuat tim itu, Cece lah yang pertama memberikan masker kepada IKA itu. Oke. Terus setelah itu si Cece ada lagi ngasih sembako. Oke. Tapi kita salurkan semua. Ya. Apa yang diberikan Cece kita salurkan kepada mahasiswa. Oke. Nah, selama pandemi ini masih berjalan ya. Masih. Iya, masih berjalan Masih. pandemi ini. Masih, Iya, kita Bu, kan ya. Betul. kalau nggak salah tembus 200 lebih kan. Wow. Iya. Meningkat. Meningkat. Waduh. Bukannya melandai. Iya. Heeh. Ya salah satunya ya kita harus pakai masker ya. Oke. Harus pakai masker. Podcastan ini aja kita pakai masker semua Iya. nih. Iya. Ya. Harus cuci tangan. Betul. ya, dengan jaga jarak. Yes, yes. Sebenarnya yes, kita nih yes. jaga jarak Oh, iya. 1 meter. Harusnya ini Oh, 1 meter ya. Sudah. Tapi kalau 1 meter ntar nggak kelihatan di video. Harusnya. Ya, Harusnya ya. Oke, kita masih di suasana COVID-19 ya. Ya. Oke, untuk Ibu Mei panggilan akrabnya ya. Ya. Ibu Mei dan juga Cece bagaimana melihat kondisi Indonesia dan juga Samarinda terkhususnya di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Saya sebenarnya kemarin tergerak hati ya pada bulan Maret itu. Ya. Begitu kami tergerak, kami membuat tim. Timnya itu 9 orang. Termasuk di sana ada juga Pak Wahyu Dimanap, ada Pak Rusman Yakub, ada Yayan Aliansah, dan juga ada Pak Didit. Ada beberapa teman-teman saya yang saya bentuk untuk bergerak cepat. Waktu itu kami ke Pak Isran karena Pak Isran adalah ketua umum kami. Oke. Kami menyarankan kepada beliau bahwa bagaimana nih Pak, kami ini punya tim. Kira-kira Bapak restui apa enggak gitu. Oke. Terus kata beliau silakan aja. Yang penting positif semua pekerjaan tim. Nah, akhirnya kami bergerak. Mulailah kami itu di Maret itu APD dulu ya, alat pelindung diri. Nah, begitu kami ini kami urunan dulu. Oh, gitu. Karena memang tidak ada donatur waktu itu. Nah, alhamdulillah Cece kan sempat memberikan berapa ratus ya hari itu ya masker, Oke. 500 ditambah juga sembako. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu Maret itu APD, Maret April itu APD kita bagi ke seluruh rumah sakit dan ke puskesmas. Oke. Nah, setelah jalan sembako lagi, ada lagi donatur dari Bangkal Timtara, Wow. ada juga dari Brokul, ada juga dari KPC, ada juga pokoknya semua BUMD itu menyumbang ke
IKA Unmul untuk menyalurkan, Oke. terutama yang terdampak COVID. Mahasiswa yang nggak bisa pulang. Oh iya, nggak bisa pulang kampung gitu ya. Nggak bisa pulang kampung itu hampir 1.000-an lebih. Waduh. Nggak bisa pulang dari ujung Aceh sampai ke Papua ya. Kita lihat itu di daftarnya ya, di daftar. Bahkan ada dari Malaysia satu. Ada 6 orang yang dia sekolah di Unmul, dia tidak bisa pulang ke Malaysia dan kita kasihkan mereka sembako sama mereka dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu terus saja donatur-donatur ini berdatangan untuk memberikan sumbangan. Pak Isran pun sempat 500 paket beliau itu pribadi untuk supaya posko kami itu jalan. Nah setelah itu teruslah sampai sekarang. Jadi kemarin terakhir OJK. Jadi Pak Gub sebagai ketua umum menyerahkan kepada saya untuk disalurkan segera kepada mahasiswa. Jadi alhamdulillah kemarin karena ada gebrak masker, ya sekalian aja. Jadi kita yang mahasiswa yang masih dampak COVID itu kami prioritaskan. Oke. Jadi prioritasnya kepada mahasiswa dulu ya? Mahasiswa yang berdampak COVID. Karena ikatan alumni Unmul inilah yang harus peduli ya. Betul. Karena kita kebetulan Pak Isran adalah ketua umum, saya ketua harian dan kami dengan tim tadi bergerak cepat. Jadi alhamdulillah terakhir kami memfasilitasi Pak pemerintah dengan PT Telkom untuk daring, kota daring, kota daring ini kan setelah kami menginisiasi ketemunya dengan pemerintah menyiapkan subsidi dana itu dan setelah itu tiba-tiba Menteri Makarim mengumumkan ada memberi bantuan. Nah, alhamdulillah. Artinya dengan ada bantuan dari APBN dan APBD kami menyesuaikan kata Pak Gubernur nih. Padahal sudah siapin untuk 6 bulan ke depan itu sudah disiapin kota daring itu gratis dari pemerintah. Nah itu tugas kami yang kebetulan khusus diberikan oleh Pak Gubernur untuk ke IKA tim COVID tadi. Jadi tim COVID ini cukup gerakannya cukup cepat, cepat sekali. Jadi apa yang diminta oleh ketua umum kita bergerak cepat. Nah itu. Padahal awalnya ini independen ya Bu ya? Enggak. Pakai dana pribadi kan? Dana pribadi sebenarnya. Tadinya dana pribadi. Habis itu banyak bantuan yang masuk banyak gitu bantuan, ya? karena kan memang terasa kan kita membantu tuh langsung ke puskesmas, langsung ke rumah sakit, langsung yang mahasiswa yang berdampak tidak bisa pulang ke daerahnya. Kalau melihat itu, aduh miris kita, kasihan mereka tuh memang harus dibantu. Betul sekali. Dan alhamdulillah ini walaupun data itu masih ada di posko, jadi kita sekarang jemput bola, ngantarin. Kalau dulu dia yang ngambil, nah sekarang kita yang ngantar, dicari nih datanya nih alamatnya di ini antar gitu. Itu kerjaan kolaborasi dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah kami bekerja dengan tim tadi yang 9 tadi dengan anak-anak muda. Saya kumpulin terutama yang milenial, masih mahasiswa lah, yang lagi semangatnya gitu ya. Lagi semangat. Dan mereka cepat sekali, mendata itu cepat sekali. Bahkan kemarin waktu daring PT Telkom itu, PT Telkom minta datanya dengan IKA Unmul karena kita update terus kan data. Jadi jangan sampai kata Pak Gubernur datanya salah gitu. Nah itu yang terakhir kami menginisiasi di Agustus dan kemarin gebrak masker tadi ke 2000 tadi. Sebenarnya kami sudah mau mengakhiri Januari, Februari, Maret, April, Mei, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tadinya kami mau mengakhiri. Ternyata Pak Gub ada KLB kan. Nah, jadi kami mengikuti ya 4 bulan lagi lah. Mungkin ya 4 bulan lagi mudah-mudahan corona ini kembali ke sana kan. Hilang dari muka bumi lah Bu ya. Bulik ajanya, bulik bisa normal. Ya, aktivitasnya normal lagi. Di 2021 kan vaksin sudah datang. Amin. Pak Jokowi kan. Nah, jadi vaksin ini ya kita siap aja jadi relawan untuk divaksin. Nah,
Artinya di Januari kalau memang itu di usia 59 harus divaksin, saya duluan karena saya 60 sudah. Oh, gitu. Nah, kalau Cece masih muda. Saya menunggu. Cece imunnya masih kuat. Saya 59 tapi karena saya itu tiap hari ada yang dikerjakan Iya. ya Gerak terus. gerak ya. terus. terus. Ya, Oh, jadi iya. imun itu mungkin ya juga Menyesuaikan gitu. menyesuaikan juga Iya. gitu loh. Oke. Karena kan yang penting itu kita sekarang itu kita tidak boleh marah sebenarnya dengan corona. Iya. Justru kita memang betul juga kata Pak Jokowi kemarin, kita harus berteman. Jadi ya kita aja lagi yang menjaga bagaimana Iya. imun kita harus kuat tiap hari, ya kan? Bagaimana makan kita, Yes. bagaimana tidur kita, Yes, olahraga olahraga cukup, juga, oke. berjemur juga, Nah, itu ya dia. kan? Pola hidup sehat. Makan Iya. yang bergizi, Iya, betul. ya kan itu. Itu Jadi dia. dan pikiran jangan yang negatif, Oh, iya. positif aja. Jadi segala sesuatunya tuh dibuat nyaman aja. Yes, yes. Oke. Jangan kita berpikiran, wah ini nanti gimana ya, Jangan, nggak usah. Diikuti aja. Oke. Waktu kita sholat, Iya. waktu kita makan, Iya. waktu kita bekerja untuk di dapur, misalnya lagi rajin bikin kue, Asik. ya kan? Jadi Betul, gitu betul. aja kegiatan saya tuh tiap hari, Iya. mau di rumah maupun di luar. Oke. Siap. Nah, kalau dari Cece sendiri, akhirnya mengetahui ini teman-teman dari Ika Unmul ada gebrakan untuk COVID-19 ini, seperti apa tuh, Ce? Saya pertama kali ya, waktu saya dengar ya Bu Iya. ya, dengan program Ika Unmul ini memang saya senang, saya sangat antusias banget gitu loh, karena menurut saya, hey ini bagus banget ya, dan lagi ini program yang visi misinya semua jelas. Oke. Kita bukan yang aneh-aneh, Iya. bukan yang neko-neko, segala sesuatu ada goal, ada tujuan. Dan memang saya juga punya satu kerinduan ya sebagai seorang pribadi, kalau saya pengen jadi memberkati buat Oke. kota. Nah kemudian ya ini saya bersyukur dengan ikut untuk participate untuk program Ika Unmul ini. Saya berbagi bersama-sama dan saya sih harap dengan apa yang saya lakukan ini, mungkin menurut saya sih ini hal yang siapa sih seorang Ferry ini loh ya bisa melakukan ini. Oke. Tapi saya harap apa yang saya lakukan ini bisa contagious, Oke. bisa berdampak buat yang lain-lain. Oke. Ayo loh sama-sama gitu loh. Kalau saya aja bisa, ayo Apa kita yang lain nggak sama-sama bisa? bener. Mhm. Jadi yang saya pengen fokuskan sebenarnya di sini, stop thinking about ourselves. Stop berpikir, maksudnya ya memang kita juga harus berpikir ya untuk jaga kesehatan juga tuh. Iya. Tapi untuk saat ini stop, ayo kita punya empati sama teman-teman, sama Iya. masyarakat sekitar kita ya. Oke. Siapapun itu, Mhm. apakah pokoknya yang nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah jauh-jauh deh, orang-orang sekitar kita. Iya. Nah dalam hal ini kemudian ketemu dengan Ibu Meli ngomong, ya banyak mahasiswa ya. Iya. Kita kemudian kita komunikasi, kita tukar pikiran. Ibu bilang banyak mahasiswa dan waktu itu Bu ya bulan Maret ya Iya, Bu ya. bulan Maret. Bulan Maret itu kan Pas ininya. lockdown ya sempat Iya. sempat ya saya dengarkan di luar negeri Iya, ya sudah lockdown lockdown semua. gini. Terus saya berpikir aduh kasihan ya kalau itu terjadi di Samarinda Iya. dalam hal ini Hmm. banyak sekali, karena kan kita juga anak-anak sekolah ya, dulu kan kita juga pernah kuliah, Iya. kita juga tahu lah ya. Oke. Waduh pasti banyak anak-anak perantauan dari luar dari luar kota Iya. datang ke sini, kasihan mereka gitu loh kan. Mau pulang nggak bisa. Dengan kondisi kayak begini, mereka juga pasti ada takut, Iya. pasti ada gelisah semua ya, insecure ya pasti itu pasti sudah. Jadi dengan program ini akhirnya saya berpikir dengan Bu Mel, saya pikir benar juga sih, ayo kita sama-sama. Jadi sebenarnya Ika Unmul ini adalah sebagai satu wadah, satu tempat di mana anak-anak muda ini Iya. mereka bisa merasakan, hey, kalian itu nggak sendirian, Iya. ya, ada kita sama-sama, ayo kita sama-sama saling Iya. stop, kita nggak pikir diri kita masing-masing, tapi kita rangkul, Oke, karena ini kan anak-anak muda nih, yang Iya. semua pada labil, pada bingung semua, kita rangkul sama-sama. Ayo kalian nggak sendirian, jangan takut. Mungkin orang tua kalian di mana, kalian di sini sama kita semua. Jadi ini juga menunjukkan
semacam kepedulian dari pemerintah, ya pemerintah kota ya, dari ibu semua itu, dan itu menunjukkan kepada anak-anak, Iya. kepada mahasiswa semua sekitar kita, kalau kita ini semua peduli. Iya. Dan ini saya suka banget karena ini menjadi satu contoh. Iya. Jadi Kalau tidak salah Ceh, ini hanya di Kaltim loh. ini Tim Posko IKA Unmul ini baru ada, maksudnya dari se-Indonesia tuh baru yang menggerakkan tuh baru IKA Unmul. dari Unmul ya, Bu. Iya. Yang lain Wow. enggak ada. Wow. Kita melihat di Jogja enggak ada. Melihat di lain-lain. Apresiasi banget ini ya. Jadi betul ya sekali. saya senang. Ikut Ini Unmul ya. kan jadi kita menjadi trendsetter, Bu, Iya. ya. Iya, Kita iya. bergerak, kita menjadi trendsetter. Betul. Ini kan memang Menjadi best practice juga. Iya. Iya. Bahkan nanti saya kalau misalnya nih KLB sampai Desember, saya mungkin akan menerbitkan buku khusus untuk COVID-19 ini. Oke. Jadi dari kami bekerja sampai selesai itu. Jadi nanti mungkin satu buku lagi. Oh, satu buku oke. lagi, buku kedua, Karena Bu. apa? Iya. Buku itu sejarah Yes. buat Iya. kita, dan saya pikir buku itu setelah saya terbitkan nanti saya taruh di badan arsip. Karena itu nanti mengenang 10 tahun ke depan anak cucu kita akan baca. Oke. Betul. Oh ternyata pernah ada COVID. Nah itu berarti itu sejarah. Iya, Berarti buku tuh harus ditaruh di arsip. Betul sekali. Satu di gubernur, nanti satu ke rektor Unmul, Oke. nanti saya kasih, mungkin ya akan saya berikan inilah contoh tim COVID IKA Unmul yang bergerak dari Maret sampai nanti Desember. Oke. Mungkin gitu nanti. Sangat luar biasa banget ya. Oke, istilahnya adalah seorang ibu yang cinta sama anak-anaknya gitu loh. Iya. Betul sekali. Kan? Karena saya kan merasa adalah ketua harian IKA Unmul. Ke Pak Gubernur, Pak Isran ketua umum. Iya. Jadi ketua harian memang harus bekerja. Iya. Iya. Kalau ketua umum kan dia taunya perintah dan tanda tangan kan. Kalau kami kan langsung Iya, langsung Ibu di bawah. langsung ke lapangan Langsung ya. ke lapangan. Benar, Oke. benar. Sip. Ngomongin ke lapangan, Ibu sudah berapa kali turun berarti nih selama Maret sampai dengan Ya sampai Agustus ini. Agustus kemarin? Iya, Aha. sampai Agustus. Itu udah Sudah. ya, apa namanya, nggak takut apa Bu? Kan Loh. COVID kan lagi berkeliaran. Iya. Bu. Kita kan turunnya kan pakai masker. Oke, sesuai protokol kesehatan. Sesuai Ya. protokol kesehatan. Oke. Ya kan, memakai masker, cuci tangan. Yes. Ya kan, dan juga apa namanya? Face shield pakai juga. face shield Mhm. juga ya. Jadi ibaratnya bismillah aja saya. Oke. Wah, bismillah ya. Ibu menerapkan 6M. Oke. Apa itu, Ce? 6M 6M, Ce? tentang apa? Protokol ya, protokol Protokol kesehatan. kesehatan. Jadi pakai masker, Pakai masker. kemudian juga menjaga sistem imun. Imun Ya. juga. Ibu Betul. istirahat yang cukup. Istirahat yang Ya. cukup. Betul, itu olahraga. Olahraga. Kemudian juga distance, Jaga distance, jarak. jarak, jarak. oke. Jarak. Dan yang paling penting, ibu selalu cuci tangan. Cuci Wah, tangan. Cuci tangan betul. rajin. Jadi cuci tangan itu menjadi style kita, gaya kebiasaan. hidup kita. Ya, kebiasaan. Betul. Kebiasaan kita. Betul gitu. Oke, kebiasaan yang baik memang Iya. harus tetap dimulai ya, Bu Iya. ya. Betul. Oke. Ya. Ini ngomong-ngomong kan Ibu udah ngeluarin buku, Bu ya. Nah, Biografi. Ada berapa biografi Ini yang udah dibikin, Bu? Nih, Ini biografi. Oh, biografi. saya. Ya. Iya, ini biografi saya ini. Mm-mm. Kalau buku sih banyak, waktu saya pernah menjadi kepala LAN itu banyak hasil-hasil kajian sebenarnya. Hasil kajian ya. Nah, Oke. hasil kajian. Tapi kalau buku biografi baru ini. Baru ini ya, baru satu ya. Ya, tapi Iya. kalau buku-buku yang lain waktu saya masih di LAN, saya pernah di LAN itu di Lembaga Administrasi Negara itu oke. saya banyak mengkaji kebetulan saya di sana menjadi kepala LAN wilayah Kalimantan, jadi saya banyak mengkaji ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, jalan terus itu selama Oke. 8 tahun. Nah, banyak buku-buku saya di LAN ada di di perpustakaannya kalau mau lihat nanti ya. Oke. Iya. Silahkan saja mau lihat buku-buku hasil kajian saya banyak di sana. Nah, biasanya kajiannya itu seperti apa itu, Bu? Misalnya begini, kita misalnya mengkaji pendapatan asli daerah. Oke, PAD gitu ya. PAD, bagaimana PAD-nya Kabupaten Kutai bisa meningkat, bagaimana PAD-nya kota bisa meningkat, itu harus dikaji. Oke. Jadi dikaji dengan inovasi-inovasi. Jadi dengan adanya inovasi itu bisa meningkatkan pendapatan. Contoh Oke. misalnya Contoh. kita membuat inovasi di Samsat. Oke.
Nah, Samsat itu kan sekarang tinggal klik aja. Iya. Anda tinggal nggak usah lagi nanya berapa saya harus bayar STNK. Nggak usah, tinggal diklik aja. Ada sistemnya sekarang Ada ya? sistemnya sudah. Oke. Nah, itu kan inovasi. Betul. Ya. Nah, itu juga perlu dikaji. Waktu itu sebelum dia membuat itu juga ada kajian. Nah, Oke, itu oke. model-modelnya seperti itu. Oke. Jadi bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dengan inovasi-inovasi daripada kantor Samsat itu. Ini Oke. contoh saja. Berarti kayak birokrasinya dipermudah gitu Bu ya? Ya, artinya Oke. yang sulit kenapa sih tidak dipermudah? Betul sekali. Jadi pelayanan itu sekarang cepat. Jadi dengan adanya digital ini, sekarang itu lebih cepat. Jadi Ya. kita megang handphone itu sudah bisa. Mau makan, pencet. datang. Mau beli apa, datang. Iya. Jadi sekarang buat ini loh, Bu. Iya. Sesimpel. sesimpel mungkin. Sesimpel Jadi mungkin, kita kalau pegang handphone sudah sama aja kita menggenggam dunia sudah. Betul. Iya. 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 Sekarang aja rapat-rapat pakai Pakai iya, Zoom Online. meeting pakai ya. Zoom Ya, Zoom meeting. meeting. Pakai Zoom Oke. meeting Iya, sekarang. Nah betul, itu. betul, betul. Jadi sekarang memang kalau menurut saya memang sudah canggih ya. Iya, Iya. iya, iya. Canggih sekarang. Oke. Canggih. Berarti walaupun COVID-19 ini sangat-sangat berdampak yang luar biasa, Bu. Iya. Iya. Kalau Ya. menurut saya dengan Iya. adanya COVID ini manfaatnya Benar. Ya. baik. Negatif positif lah. Iya. Ya, Bu, ya. Ada negatifnya, ada positifnya. Oke. Positifnya kan. Positifnya apa, Bu? Iya, positifnya kita kan artinya sekarang itu alhamdulillah dengan adanya COVID ini kita stay at home kan. Di rumah aja. Iya, di rumah aja. Di rumah itu Ngumpul keluarga. ngumpul keluarga. Oke. Makan rame-rame. Ah. Yang tadinya mungkin kita jarang berkumpul, sekarang berkumpul. Quality time ya, Bu ya. Iya. Quality time, Nah, oke. ini kan contoh-contoh yang kecil ya, Ya. tapi positif gitu loh. Dan negatifnya apa itu Bu? Ya. Dari COVID-19 ini? Ya, kita sudah tembus berapa ratus ini yang meninggal. Tambah, Iya. bertambah. Bertambah Tambah, terus. Bertambah. Nah, jadi dengan adanya penambahan ini paling minim seperti gebrak masker kemarin itu meminimalkan penambahan lah ya. Karena kita harus disiplin. Betul. Coba lihat di Citra Niaga. Iya. Kalau malam minggu. Wah, Coba ramai lihat. banget Bu. Coba lihat. Jaraknya aja mungkin- Dempet-dempetan gitu, Bu, ya? Dempet-dempetan. Yes. Belum lagi kadang-kadang buka masker, alasannya makan coba, ya Iya. kan? Nah, tapi kan ini kan sebenarnya harus ada teguran Yes, sebenarnya. yes. Yang misalnya contoh misalnya Satpol PP, Ya. karena sudah ada perwali kan. Oke. Dengan Perwali. adanya perwali itu ya harus diterapkan. Artinya harus tegas, seorang wali kota harus tegas. Iya. Iya, iya. Bagaimana misalnya Citra Niaga itu waktu malam minggu bukan tidak seramai itu, tidak menutup kemungkinan untuk ekonomi menggeliat, tapi dengan catatan harus jaga jarak. Betul. Oh, Jadi iya. protokol Kesehatannya. kesehatannya harus dijalankan. Betul. Dan kalau misalnya dia tidak menjalankan, bari sanksi Nah, gitu loh. iya, Sanksinya bagaimana nih, Bu? Sanksinya bagaimana? Baik. Benar. Kita lihat di perwalinya. Kalau di perwali itu ada sanksi misalnya bayar 100, bayar. Ya. Kalau Ya. misalnya hanya untuk push up Push up, aja ya push push up. up gitu loh. Bersih-bersih Iya. aja. Misalnya bersih-bersih ya bersih-bersih. Iya, Jadi memang harus diawasi Oke. gitu loh, harus Nah, diawasi. itu Bu, kadang-kadang kita kan sebagai anak muda nih Bu ya, Iya. nganggap ada yang bilang juga konspirasi dan lain sebagainya. Tapi kan dalam kenyataannya dokter banyak yang meninggal juga. Iya. Ya. Gitu loh Bu. Masyarakat juga kena gitu ya. Bagaimana sih biar anak-anak muda tuh nggak cuek gitu loh dari ya. Cece mungkin sama Iya. Bu Mel Kalau juga. menurut saya mereka tuh cuek ya. Cuek banget. Kadang-kadang banget, saya Bu. bilang gini, mucil banar. Nah, mucil, Saya bujur. sampai ngomong gitu loh. Sampai saya ngomong, saya bilang mucilnya bubuhan Wih. ya. Ya. Maksud saya, Mbok ya protokol kesehatan tuh harus diterapkan gitu loh. Ngumpul Iya. boleh, jaga jarak tetap. Iya, gitu loh. Iya, iya. Jadi sebenarnya kan itu kalau ada perwalinya, ya Satpol PP-nya lah yang harus Iya, tegas mengawasi langsung gitu loh. Oke. Saya Nah, kan pernah jadi PJ wali kota 5 Betul bulan. sekali. Iya. 5 bulan saya pernah. Oke. Jadi memang seorang pemimpin memang harus tegas sih sebenarnya. Betul, betul. Tegas. Oke. Kalau saya sih, Cece gimana, Cece? kalau saya menurut saya sih memang gini loh ya. Namanya anak-anak muda Iya. Wah. itu dari zaman ke zaman, Bu. Anak-anak muda memang begitu. Betul. Ah. Dari ABG sampai Ya. sana mereka kesadarannya itu masih kurang banget. Kesadarannya masih kurang banget karena ya itu terlalu cuek ya. Ya, cuek. gitu. Bahasanya gini, kalau nggak kena itu nggak takut. Nah, jadi memang sih saya setuju dengan pendapat Ibu Meli kalau harus mungkin untuk
kita kalau suruh mereka bikin protokol kesehatan, Bu, Iya. karena kesadaran mereka ini kurang. Iya. Mungkin ya harus ada semacam Edukasi. Edukasi. tapi kalau masih Jua. juga ngotot Mhm. atau cuek, yang mana kalau menurut saya sebenarnya edukasi mereka juga sebenarnya udah tahu, Bu. Iya, Tahu iya. banget mereka anak-anak ini Iya. pintar-pintar semua, anak-anak BNN pintar semua. Jadi Cuma mungkin malas aja kali ya. Belum malas- ada punishment-nya, Bu. Nah itu tadi. belum ada punishment, Ya. betul. Iya, iya, Jadi iya. dendanya itu loh, Bu. Ya. Mungkin Ya memang harus diterapkan. harus juga ya. membuat Kalau sesuatu- mungkin ada punishment berarti ada contoh kan? benar semacam punishment atau denda Iya. atau satu hukuman yang Iya. membuat mereka itu berpikir dua kali. Seperti di Bandung kan, Iya. Ridwan Iya. Kamil kan sudah menerapkan tuh, kalau nggak salah. Maaf Bu. Mic-nya. Pak Ridwan Kamil sudah menerapkan, Iya. saya lihat itu, Betul, dan betul. artinya sanksi itu kalau memang tidak dilaksanakan, tidak pakai masker, sekian dendanya ada, Iya. Oh iya. ada di pergubnya. Harus Ya. harus diterapkan. Dan itu harus diterapkan. Oke. Bandung Iya. sudah saya lihat itu Siap, berani. Walaupun sekarang Bogor merah, zona merah. Jadi Iya. Jakarta juga merah. Iya. Ya semuanya merah, Samarinda gitu. Samarinda, gini, Samarinda merah Kalimantan juga. Timur merah, Samarinda juga merah. Peringkatnya juga naik kan untuk ya Kalimantan itu. Timur kan. Iya. Gitu sangat-sangat berdampak sekali lah ya. Iya. Tua, muda, dari pedagang kaki lima sampai pengusaha Iya. pengusaha Pengusaha juga Bu ya. juga. Oke, dari yang swasta sampai yang pemerintahan. Bahkan retail besar kayak KFC, Iya. McDonald sampai jualan di pinggir jalan. Iya, karena dia kan pertama kan dia mau supaya laku tuh. Iya. Tapi dengan jaga jarak, orang kan mikir juga mau makan dan Iya. tidak boleh makan di sana Iya. karena jarak tadi tuh. Kalau mau ya take away aja kan. Iya, take away. Jadi Yes. dia jual aja di depan. Yes. Oke. Bu, ngomongin buku lagi ya, terkhusus yang ini nih. Ide, buah pikiran dan kiprahnya. Ini yang nulis Yang nulis ini Indar Ibu, Puri. Mbak ini Oke. dia memang sahabat saya, dia Oke, ada di oke. Humas sekarang. Oke. Di Humasnya Pemda. Berarti beliau ini wawancarin ibu dulu dong ya? Iya, Oke, kalau oke. tidak salah dia membuat buku ini hampir 6 bulanan juga. Oke. Jadi dia tuh ada waktu saya dia wawancara, Oke, ada oke, waktu oke. saya wawancara. Begitu 6 bulan ke depan persis ulang tahun saya terbit waktu itu. Oke. Walaupun saya belum baca nih Bu. Yang pengen saya tahu tuh adalah perjuangannya ibu sampai sekarang dapat title luar biasa nih Bu, doktor, SMM itu seperti apa sih Bu? Emang ada pernah masa-masa susah nggak sih Bu? Ada di situ. Sih. Nanti di situ. dilihat aja di situ. Oke. Jadi semuanya ada di dalam Ada di buku situ ini. nanti. Ada. Oke, berarti Ya. wajib baca nih ya. Wajib baca. Baca, Ini wajib. bagus banget. Ya, kalau Ada. kasih bocoran sedikit Bu, perjalanan ibu gitu loh, seorang wanita Iya. ya, bisa Iya. berkarir luar biasa, Betul. sempat Iya. menjadi PJ wali kota juga kemarin. Iya. Gimana Bu? Jadi kalau dilihat biodata saya, nggak bisa saya menjelaskan sini Iya. bukunya Iya, bisa iya. tebal karena Iya, iya. biodata saya itu tebal sekali, Panjang Bu ya. panjang. Iya. Jadi saya basically-nya saya memang waktu itu pertama kali bekerja itu adalah di Bapeda. Oh, Oke. oke. Bapeda provinsi waktu itu saya menghonor. Duh, oke. Tahun berapa itu Bu? Tahun berapa ya di situ ya? Pokoknya nanti dibaca situ lah. Iya, iya. Semuanya ada di sini. Oke, ada di buku situ Ada lah. di situ pokoknya ya. Saya mau menyingkat saja Iya. akhirnya. Berangkat saya di Bapeda, saya di situ berkiprah hampir berapa tahun ya, antara 2 tahunan. Tiba-tiba gubernur itu melihat saya waktu itu. Saya itu Oke, kan iya. bukan saya menganggap suara saya bagus, tapi Iya. waktu itu saya jadi MC. Oh, MC. Waduh. Saya jadi MC. Ada bakat public speaking Saingan juga kita nih. ternyata ya. Nah, begitu jadi Cikal bakalnya MC, nih. Iya. waktu jadi MC, Pak Gubernur tuh bilang, waktu itu zamannya Pak Ardan. Oke, Pak. Kata beliau, itu siapa ya yang suaranya bagus? Iya. Asik. Padahal saya waktu itu menghonor aja baru. Iya. Orang saya dibayar cuma 50.000. Wah. Tapi ya seneng. Iya, iya, Tapi iya. senang. Seneng, karena kan pertama kali bekerja di Benar, situ. benar. Akhirnya saya begitu diperintah oleh gubernur, saya ditarik ke protokoler. Iya. Jadilah saya di sana MC. Heeh. Jadi pegawiannya itu MC aja, MC aja. Aduh. MC acara dinas gitu Bu Acara ya? dinas. Ah, Nah, oke. nah, disitulah kiprah saya di protokol itu. Kalau tidak salah mulai dari staf sampai jadi kasub sampai jadi kepala Oke. di protokol itu. Wow. Jadi itu tidak gampang Iya, ya. betul. Itu tidak gampang. 10 tahun tuh ya. 10 tahun saya di protokoler. Habis itu
tiba-tiba ganti gubernur Pak Suwarna, saya juga dipindahkan beliau waktu itu di Humas. Tapi masih ketemu orang kan, nah, komunikasi juga jalan terus di situ. Akhirnya begitu saya di Humas, dipindah lagi saya di Badan Diklat, mentraining orang itu. Oh ya, Diklat. Diklat termasuk Diklat MC tadi kan. Nah, jadi saya sudah bisa ngajar gitu loh. Bagaimana menjadi MC yang baik, ya kan. Nah, sudah sampai di sana di Diklat, saya tiba-tiba ada lagi yang melihat saya. Dia bilang, Ibu nih katanya diklatnya bagus, maksudnya di diklat saya tuh bagus. Ditariklah saya ke LAN gitu. LAN itu adalah lembaga administrasi negara yang punya pusat. Jadi belum punya bangunan, saya tuh diminta untuk membangun supaya LAN tuh berdiri. Oh gitu. Alhamdulillah saya di LAN itu 8 tahun, berdirilah sekarang LAN itu. Ada di Ring Road. Di Ring Road ada situ kantor LAN, dan saya di situ berjibaku juga, artinya bagaimana mentraining pejabat-pejabat, ya kan. Pejabat ini kan mau naik tingkat, misalnya dia mau menjadi kepala dinas, dia harus training dulu. Namanya Diklat PIM 2, Diklat PIM 1, Diklat PIM 3, Diklat PIM 4 sampai prajabatan. Nah, itu kerjaan saya dulu waktu di LAN. Gitu. Nah, begitu sampai di LAN, saya nih dilelek lagi sama Pak Awang. Dilelek tuh dilihat lagi ya. Dilihat lagi. Jadi kata Pak Awang, ngapain kamu lama-lama di APBN, ngurusin APBN ini, nah ditolongin aku di kantor gubernur ini katanya. Saya nih karena namanya Pak Awang itu adalah guru saya. Saya bilang, jadi apa ulun Pak? Saya bilang, empaye awak kulantik jadi asisten 3. Jadi saya langsung bilang, kada tes ka Pak? Kada usah betes. Kada usah. Sudah percaya banget ya. Kada usah betes. Jam terbangnya. Pokoknya Jasiden isuk kam kulantik. Wah, padahal saya kan masih bekerja di LAN. Ya saya kelang kabut aja menelpon kepala LAN bahwa Pak Awang akan menarik saya, dan di sana juga sudah oke. Padahal di sini belum ada gantinya. Yang saya kader belum, pakatnya belum cukup. Akhirnya saya bismillah aja, karena saya merasa semua peluang itu bagi saya, peluang itu tidak datang 2 kali. Betul. Jadi ingat itu, nanti Anda kan masih muda. Siap. Jadi peluang itu tidak datang 2 kali. Betul. Jadi begitu ada peluang tangkap, ada peluang tangkap, tapi nangkepnya positif. Nah, begitu ditawarkan Pak Awang, saya tinggal aja LAN tuh. Saya bilang. Dadah, saya bilang saya akan menjadi asisten 3 di kantor gubernur. Gitu. Nah, mulai saya merubah, sudah. Yang tadinya di kantor gubernur tidak ada reception, saya buat reception. Tadinya di ruang Pak Gubernur belum ada bunga, ruang Wagub belum ada bunga, ruangan-ruangan itu saya sulap semua. Ada sentuhan wanita. Ada sentuhan wanita. Okay. Habis itu saya masuk lagi ke toilet 1, lantai 1 sampai lantai 7 saya rehab. Saya biasa melihat di luar negeri kan, jadi saya bilang, asal saya tidak bisa menyulap kantor gubernur. Akhirnya bagus, ya kan. Jadi sampai sekarang, jadi sudah bagus. Alhamdulillah lah, artinya kantor gubernur. Tapi saya jadi asisten 2 kali, asisten 3. Habis itu saya menjadi asisten 1 bidang pemerintahan. Dan setelah itu saya diminta menjadi penjabat wali kota 5 bulan. Kembali lagi ke asisten. Tiba-tiba Pak Awang, kalau tidak salah waktu itu Pak Rusmadi itu mau jadi gubernur kalau waktu itu. Saya diminta Pak Awang, sudah kamu nanti sebentar lagi menjadi penjabat sekda. Sekretaris daerah. Nah, waktu jadi penjabat sekda itu sampai 3 kali saya dilantik itu. Nah, karena penjabat kan. Nah, sampai saya ada perpindahan antara Pak Awang dan Pak Isran. Akhirnya Pak Awang ini sempat melantik saya menjadi PJ Sekda ini 2 kali, Pak Isran sekali, berarti 3 kali. Nah, akhirnya saya dihantarkanlah oleh Pak Isran ini sampai husnul khotimah pensiun. Alhamdulillah pensiun. Di usia 60. Jadi sekarang sudah pensiun ya? Sudah pensiun, tetapi masih saja dipekerjakan oleh Pak Isran untuk mendampingi beliau untuk bagaimana nanti Pulau Maratua itu menjadi tujuan wisata IKN. Wow, keren banget. Jadi saya di sana ditunjuk lagi sama Pak Isran menjadi tim percepatan pengembangan strategis Kepulauan Maratua. Jadi gawian saya nih sekarang bolak-balik ke Maratua. Nah, selain itu ya banyak juga sih kalau yang lain-lainnya. Saya ketua IPHI. IPHI itu adalah Ikatan Persaudaraan Haji Sekaltim, saya ketuanya. Ada juga LASKI, Lembaga Qasidah Indonesia, ketuanya. Di IKA
Unmul, ketua harian, saya juga. Jadi banyak sekali pekerjaan buat saya. Pasti nanti tanyaannya bagaimana membaginya ya kan gitu. Bagi waktunya gimana nih? Ketahuan udah MC ya. Ya kan? Pasti nanti tanya kan ya. bagaimana membaginya. Nah, jadi karena saya itu biasa disiplin, Iya. nah, tadi aja kan saya datang sini kan sudah 1:30. Iya. Ya, Anda belum ini. Belum prepare tadi. Prepare. Tegur Tapi semua. memang itu kebiasaan saya. Iya. Saya memang orangnya disiplin dan bekerja tuh profesional. Oke. Jadi kalau bekerja secara profesional. Siap. Kalau mau datang harus disiplin. Iya. Tidak boleh telat. Orang menyuruh jam 2. Ceceng ngingatin saya jam 2, Bu. Aku 1:30 Cece sudah di sana. Iya. Saya kalah cepat. Jadi itu kebiasaan saya. Oke. Kebiasaan Oke. saya. Jadi sebenarnya hidup itu kalau menurut saya dibuat nyaman aja. Oke. Tapi dengan catatan hati harus bersih. Oke. Hati harus ikhlas. Jadi intinya hati. Iya. Karena hati juga yang menyudahi kita. Iya kan? Kalau cari musuh 1 itu bahaya. Tapi cari teman 1000 itu sangat bagus. Oke. Artinya kita cari teman 1000 tuh itulah yang kita cari. Oke. Tapi kalau 1 musuh itu bahaya gitu. Iya. Iya. Nah, jadi di buku ini kiprah saya bekerja dan karir saya Oke. ada di buku ini. Ini ada motonya Ibu nih, Ya. mencintai pekerjaan, Nah, hati yang tulus dan ikhlas, nah, selalu berbuat baik dan menjauhkan diri dari sikap zalim. Itu nah, motonya Ibu nih. itu. Betul sekali. Jadi Iya. jangan menyakiti hati orang. Nah, itu dia. Karena kalau kita menyakiti hati orang, balasannya tuh keluar dari pintu itu sudah ada balasan dari Allah. Justru itu kita hati harus bersih. Bersih. Amin. Berteman juga harus tulus, nggak boleh. Betul. Bu, tapi kalau dibalik orang yang zolim sama kita, padahal kita udah berbuat baik nih. Iya. Doakan, doakan aja. Doakan. Doakan aja. Doakan yang terbaik buat dia ya. Mudah-mudahan kan Oke. karena baik. Doakan. Kalau misalnya ada teman saya ngutang tapi nggak bayar gimana tuh, Bu? Kalau itu mah tetap ditagih. Tetap ditagih ya. Tapi kalau nyeker kawa Derita lo. anu berelaan aja. Ya beredaan aja gitu ya. Beredaan aja. Oke. Mati 1 tumbuh 1000 lah, Bu. Ya, itu. Nah, itu. Oke, Bu, sebelum kita menutup kebersamaan kita dari Cece juga untuk saran-saran para pendengar dan juga penonton podcast kita ini Iya, di betul. tengah COVID-19 seperti apa? Ya sekarang kita jadi siap atau tidak siap, mau atau nggak mau, kita kan sekarang kan masuk ke dalam era norma baru. Ya, New normal. New normal. Ya. Jadi tadi omongan Ibu semuanya itu dari protokol semua Heeh. itu ya membuat segala sesuatu simpel ya. Ya. Jangan Oke? ribet lah. Ya jangan Nggak usah ribet. ribet. Ya. Nggak usah ribet. Ya bahasanya juga kita mengupgrading diri Iya, kita ya. betul. Nah itu semuanya adalah persiapan untuk masuk ke dalam new normal ini. Jadi ya sama seperti Ibu tadi saya juga setuju. Kita tidak bisa menolak. Tapi ya hidup berdampingan. Iya. Hidup berdampingan dengan COVID ini. Iya. Berdampingan iya. Berdampingan dan di sisi lain kita aja menjaga diri kita. Iya. Betul. Semua gitu. Karena kalau saya pikir corona ini makhluk Allah juga. Betul. Iya, betul. Jadi kita ndak boleh membenci. Mhm. Betul kata Pak Jokowi, kita harus berteman. Betul. Iya. Diizinkan terjadi ya Bu Iya. ya. Iya. Karena dia makhluk Allah juga. Betul. Jadi kita harus berdialog sama Allah. Oke, sama Tuhan kita. Sama Oke. Tuhan, ya. Karena dia makhluk, Betul. Iya. tapi Betul. tidak kelihatan. Iya, Iya. Nah, betul. itu. Tapi Iya. dia makhluk, ya kan? Iya. Jadi kalau begini ya kita juga berpikir ya Bu ya. Berarti sebenarnya COVID ini adalah semacam sekolah. Iya, sekolah. Sekolah. Ini kesempatan Sekolah buat lagi kita. Ya, kita sekolah lagi. Betul. Iya, sekolah Kita lagi. mulai lagi dari awal. Dari awal. Jadi- yang tadinya kita ndak mau cuci tangan, kita cuci Jadi, tangan. ya. Yang kita jaga jarak, kita jaga jarak. Ya kan? Betul, Iya, betul. iya. Terus apalagi walaupun kita bersahabat misalnya, tapi kita selalu mengingatkan pakai masker, Iya. ya kan? Yang jarang ketemu keluarga akhirnya ngumpul. Nah, Ya, Kumpul lagi. ngumpul, ya kan? Jadi Positif. banyak Iya. hikmahnya. Banyak hikmahnya, hikmahnya. benar banyak hikmah. Dan juga kita jadi lebih kreatif Iya, ya. Bu, ya. lebih Betul kreatif. sekali. Lebih kreatif. Anak-anak saya tuh cerita ya, anak saya dokter Iya. dua-duanya. Wah, alhamdulillah. Jadi anak saya dua-duanya dokter dan lucunya anak-anak saya tuh sekarang suka bikin kue. Jadi segala sesuatu yang belum Iya, pernah padahal saya dilakukan bilang ya Bu ya. saya bilang
ini dokter kok bikinnya kue. Nah, jadi bisa dijual katanya. Iya. Oh, di mana pesannya Bu? Online. Online. PO dulu. Oke, Iya. Jadi anak saya tuh walaupun dia juga di klinik, Iya. tapi di rumah dia bikin kue gitu loh. Saya bilang, aduh ini anak-anak, tapi ya saya pikir ya sudahlah Iya. Tapi itu kan urusan fun ya anak. Bu ya. Daripada bete, Bu. Itu Daripada fun. bete. Jadi kita dalam hal ini berani mencoba segala sesuatu Sesuatu. yang Iya. belum pernah Kita coba dan belum Oke, pernah oke. kita terpikirkan Iya. sebelumnya. Oke. Jadi ini adalah hal-hal yang baru ya. Siap. Seperti saya ya kalau pagi, kalau sudah subuh itu saya tak bisa tidur lagi. Iya. Langsung saya masak. Oke. Oke. Habis masak saya cucian. Habis cucian saya setrika. Wah. Nggak pernah saya merasa Iya. berat. Iya. Saya buat nyaman aja. Nggak bisa diam lah pokoknya boleh. Nggak bisa diam tadi Harus Pak. gerak, betul, Harus betul. bergerak. Pokoknya harus sibuk ya. Ya. Iya. Sama kita. Kalau sama. misalnya Ya. kalau istirahat tuh tidur aja. Iya. Tapi saya jaga juga tidur jam Iya. sekian. Ah. Habis sholat Harus tidurnya zuhur tuh cukup saya ya, Bu, ya? habis Betul, sholat iya. zuhur saya harus tidur. Iya. Iya. Harus tuh pokoknya Iya. matikan aja TV. Jadi kadang-kadang pas nanti mau asar pas terbangun. Iya. Gitu. Dan itu habit sudah. Iya. Oke. Jam 4, jam 5 tuh habit sudah bangun Iya. tuh pas Iya. istilahnya tuh terbangun sudah. Iya. Karena sudah kebiasaan. Kebiasaan kan? baru ya Bu ya. Oke, Benar. Dan oke, Ibu oke. jemur nggak Bu? Berjemur. Berjemur. Tapi sebentar aja. Tapi Iya. memang harus jemur. Nah, jemur Iya. pun juga sebelum Covid kita mana pernah berpikir Mana kita mau bisa jemur, ya kan? Biasanya dede bayi yang dijemur tuh ya. Dan satu ya dengan adanya Covid ini rumah kita jadi bersih. Betul. Betul. Persimpunan. Apa aja disimpuni. Iya. Baju yang kada dipakai barikan. Iya. Sepatu yang kada dibari barikan. Wajar. Ya kan? Rajin mandi kan? Bu? Rajin mandi. Nah, rajin mandi. Rajin bersabun. Kalau dulu kap sekarang sudah no. Dulu mandi kucing aja. Banyak sekali sebenarnya pelajaran yang Yes, kita yes, dapat. yes. Opportunity-nya, Iya. Bu, kesempatannya. Ambil dampak Iya. positifnya lah Bu Iya, ya. Iya, banyak. iya. Kalau saya sih positifnya aja. Dan kesadaran untuk hidup sehat. Iya, Itu udah. itu yang penting mau nggak ya. mau, iya. Mau nggak mau, Mau nggak mau. kehidupan untuk sehat itu nomor satu. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan kita nanti bisa lokasinya podcastan di rumah Ibu ya. Boleh, boleh. Oh, siap, Sambil siap, bersimpunan siap. kita ya. boleh. Tapi saya suka Oke. ya. Saya suka dengan figur seorang Ibu Meli. Iya, Ini betul. menjadi inspirasi buat kita semua. Betul banget, Ce. Ya. Para wanita, Yes, gitu yes, ya. itu dia. Dan juga karena Ibu juga ketua harian, ketua Ketua arisan juga saya. Jadi dengan Cece ini arisan, ada Iya. arisan juga. Arisannya ya. arisan dengan bate, Bu. Kami arisan juga sama Cece ini. Jadi dengan Ibu ini sebagai ketua dan ini kan inspire Iya, para betul. anak-anak muda, Yes. anak-anak muda, wanita semua ya. Iya. Kita tinggal tunggu ya Bu ya. Iya. Kapan ini tongkat estafetnya ini dari Ibu ini? Betul. Kalau saya Betul sih kan? sudah ya, sudah kalau di pemerintahan saya sudah mengestafetkan kepemimpinan sebenarnya. Oke, oke. Banyak sekarang kepala-kepala dinas itu kader-kader saya. Ya, Oke. oke. Luar Jadi biasa. alhamdulillah lah ya, artinya apa yang saya kaderkan itu mereka berhasil dan waktu saya menjadi penjabat sekda itu hampir 10 wanita Iya. yang Iya. menjadi kepala dinas. Oke. Jadi saya mengutamakan karir wanita. Bukan saya menganggap waktu gender itu harus penting, tapi Iya. saya pikir gender mana sih pasti bisa kalau diberi kesempatan. Betul. Betul, Iya. betul. Oke. Oke. Kalau Oh, gitu. habislah kita sudah. Habis. Habis sudah nih. Habis sakit tadi. Nanti mungkin ada ke part-part berikutnya kali ya. Oh, Betul. iya, Sekarang boleh, ngobrol-ngobrol boleh, sama Ibu. Boleh. Mungkin nggak cuma di studio RBFM. Iya, boleh. Mau di mana asal kita tetap Boleh, jaga jarak boleh, Bu ya boleh. dan Iya. jaga protokol Di kesehatan. tempat terbuka ya. Ya, Iya, oke. siap. Siap. Yang bisa aku Iya. ambil adalah walaupun Ibu sudah pensiun, Iya. jangan berhenti untuk bergerak Bu ya. Iya, Tetap belajar terus. tetap saya. Dan Oke. tadi beliau juga bilang kalau disiplin itu penting banget dan itu Yes. yang akan membangun karakter kita, Bro. Iya. Yes. Di mana ada kesempatan, ambil Iya, betul. Ya. Jadi jangan lupa itu ingatkan ya, kalau misalnya ada kesempatan tangkep Betul. dan Tangkep. kesempatan itu tidak datang 2 kali. Iya. Betul sekali. Seperti halnya kemarin di telepon sama Cece. Nanti kita podcastan sama Ibu Mei ya. Hah? Kaget. Oke, siap. Oke, siap. Karena kesempatan bukan 2 kali ya. Iya, betul. Jarang-jarang kita didatangin seorang tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh ya. penting Luar ada di biasa. Kaltim ini ya. Betul. Oke, Ya, kalau Kaltim gitu. bangga. Bangga banget. Kaltim bangga Yes. punya Betul. seorang ibu Meli di sini. Kaltim sangat bangga. Amin, Ya. amin. Amin, Karena amin. benar Amin. Kaltim ini Bu ya Amin, perlu sentuhan wanita. Amin. Iya, betul sekali. Karena Iya. wanita ingin dimengerti. Iya. Waduh. Oke. Closing statement. Ya, Closing statement-nya. Closing statement. Closing Ya. statement. Ya. Gimana, Saya dulu ya? Ibu? Ya. Ya. Oke, Bu. Ya, saya mengharapkan apa namanya
RB Radio. Iya, RB Radio, RB FM. RB Siap. Radio FM ini mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin. Dan saya mendoakan mudah-mudahan Bang siapa nih? Naldi. Bang Naldi dengan Ivan. bisa sukses lah. Amin. Sukses. Lakas bebini Bu, amin. Oh, dan saya mendoakan supaya cepat berkeluarga. Amin. Amin. Dan artinya mudah-mudahan Radio RBFM ini RBFM. saya mengucapkan juga terima kasih sudah mengundang saya di sini. Amin. Terima kasih dengan Cece Ferry Leong yang juga penuh semangat dan energik ya. Iya. Terima Dan kasih, Bu. memang salah satunya di COVID ini memang kita harus menjaga imun itu ya waktu Betul. harus energik gitu. Iya. Jangan sampai loyo kata orang. Iya. Jangan Oke. sampai karena imun kalau kita loyo imun juga lemes gitu. Iya. Tapi kalau kita semangat kan semangat juga. Betul. Oke. Ya saya sih lupa juga tadi harusnya kita tutup dengan nyanyi tadi tuh. Wah. Karena saya hobinya Oh iya, nyanyi. Ibu pasti nyanyi Bu. Hobinya nyanyi, Iya, saya betul, hobinya betul. main piano. Kalau ini piano, kalau saya nyanyi. Iya. Dan lagu saya yang saya suka itu adalah Bento. Bento. Oh, Bento. itu. Iwan Fals ya. Iya. Tapi sudahlah nanti kapan-kapan. Nah, oke. Kapan-kapan Next, Bu, ya. nanti Next, mungkin kita ketemu Cece lagi ya. sama Ibu Ya. bisa kolaborasi. Bisa. Masih banyak yang harus kita gali lagi nanti ya. Betul sekali. Iya. Part berikutnya. Dan kita Oke. bedah buku ini. Nah, setuju. Siap. Kita akan bedah nih bukunya. Ya, oke. Oh, Ini oke. belum dibedah, belum. Belum. Oke, kalau gitu terima kasih Ya, sekali lagi Bu terima kasih. Bume, terima kasih Ya. Ce. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Kita pamit ya. semuanya. Bye. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.